Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan mempresentasikan dashboard dari tim H ini. Kita namain belanjainaja.co.id dashboard. Timnya itu ada Mas Fauzan, ada saya, ada Mas Pindaro juga. Next, Mas. Nah, untuk problemnya kita sendiri, kita berkeinginan dari ini untuk memahami keadaan perusahaan secara garis besar dari upper management, dan juga digunakan untuk memberikan informasi hasil eksperimen yang dilakukan oleh tim terkait, seperti salah satunya business development team gitu. Ya, next. Nah, goals-nya dari masing-masing tim ini sendiri, tim sales itu mendapatkan gambaran strategis terkait distribusi penjualan, top SKU atau lalu feedback customer dan kondisi sales dari operasional. Dan dari tim marketing nanti dapat mendapat gambaran dan mendapatkan insight dari bisnis matrix yang ada. Sehingga tim dapat menyusun strategi dan mengevaluasi performa campaign yang agar terjadi peningkatan efektivitas dan pencapaian target yang telah disusun. Sementara untuk dari tim BizDev, dashboard ini menjadi product research and development dari tim BizDev, sehingga hasilnya nanti menjadi evaluasi apakah ada peningkatan dari indeks efektivitas terhadap performa perusahaan. Nah, untuk personanya kita ada CEO atau upper management ya menjadi tujuannya agar menjadi acuan strategis mengambil keputusan kebijakan perusahaan. Lalu untuk sales department menganalisis tren customer baik secara seasonal atau regional, dari marketing, efektivitas campaign, dan dari BizDev dapat menganalisis evaluasi peningkatan indeksnya. Next. Ini fitur dashboard yang akan kita tampilkan. Pertama dari CEO, overall-nya. Kita clean putih-putih aja. Ya, kita berisi rangkuman informasi dari tim yang ada, ya bisa berupa total order, jumlah sales, dan informasi produk yang terlaris apa aja, sama campaign dan hasil dari testing yang dilakukan oleh tim BizDev. Next, dari tim sales nanti ada 3 dashboard, tiga sub, yaitu nanti rangkuman informasi bisnis secara tim di dalamnya ada proses delivery, shipping, average transaction value, distribution customer density ini nanti persebaran dari customer dan kota seller city maksud saya, ini salah ketik. Lalu pada bagiannya ada terdapat informasi customer review dan yang menunjukkan feedback dari produk dari customer. Kalau dari next, marketing nanti berisi informasi RPM analisis yang dilakukan oleh tim marketing, segmentasi untuk melihat segmentasi customer-nya, apakah sesuai diharapkan atau perlu diperlukan perbaikan. Next. Nah, yang A/B testing nanti berisi informasi hasil eksperimen yang akan dijalankan, apakah hasil eksperimennya signifikan atau tidak, apa butuh tambahan. Nah, nanti informasi dari tim BD-nya akan dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau tetap menggunakan desain yang sama. Terus, next. Nanti data analisisnya, kita secara garis besar nanti ada extract data, menghilangkan data nilai nol, apakah mengecek ada duplikat data, dan mengubah tipe datanya. Nanti di-save ke Excel, lalu nanti divisualisasikan di dashboard di Tableau. Next. Next-nya Mas. Ya. Nah, secara user flow-nya nanti dari homepage ini nanti kan akan dilihat ke untuk upper management, CEO, lalu executive summary-nya, dan nanti akan dilihat evaluasi targetnya apakah sudah tercukupi atau belum, seperti itu. Dan nanti ada tim sales, nanti review dan dashboard dan sales dashboard untuk melihat monitoring dan evaluasi dan strateginya untuk meng-increase sales. Dan dari marketing, lihat segmentasi customer-nya, RFM analysis, dan untuk campaign strategi, hingga hasilnya untuk melihat campaign strateginya. Dan yang terakhir dari mungkin A/B testing, dari melihat A/B test dashboard-nya, hasil eksperimen, dan strategi lanjutannya. Iya. Nah, akan ke dashboard-nya. Ini kita benar-benar bening ya, Mas. Ya, mungkin secara overview-nya nanti akan dilihat total sales-nya ada berapa sampai dengan dari 3 tahun terakhir, dan ada total order-nya, dan produk apa yang
paling banyak dibeli, mungkin kategori produknya, apakah dan highest review produknya apa saja, dan melihat success rate-nya delivery produk dari produk tersebut gitu, berapa persennya, apakah sudah ada yang unavailable atau ada yang hanya bagian processing dan bagaimana. Dan dari dilihat juga campaign acceptance rate-nya berapa persen, dan web CVR-nya ada berapa persen, dan yang di bagian bawahnya nanti ada apa istilahnya, hasil dari A/B testing-nya gitu. Bisa melihat matriks yang ada, bisa secara visit, ada comfort, maaf saya minum dulu. Lalu untuk conversion rate-nya sendiri. Gitu. Oke, lanjut ke mungkin ke sales, bagian sales-nya. Secara umum sales overview-nya nanti ada traffic purchase-nya dari secara harian maupun mingguan. Terlihat bagaimana kalau misalnya yang bagian peningkatan itu di hari apa, ataupun pada setiap harinya tuh mereka rata-rata paling banyak pemesanan di mana gitu. Dan di total customer ada sekitar 94.000, dan ada total seller, dan juga rata-rata rating dari produknya. Dan di bagian bawah, kanan bawah itu ada best selling produknya yang total sales yang terbanyak dari tiap kategori produk. Nah, kalau di breakdown, saya mau mencoba breakdown dari customer dan sales-nya. Coba tolong diklik, Mas. Nah, nanti akan terlihat ini ya, dari customer sales-nya yang terbanyak state-nya ada 5 teratas, dan juga top 5 seller state-nya ada berapa. Dan mungkin yang saya mau cari kasih tahu secara garis besar ada tadi, ada average transaction per customer-nya. Jadi rata-rata satu customer ID itu memang hanya melakukan satu kali gitu untuk transaksinya. Makanya percentage repeat order-nya itu hanya di bawah 10%, banyak 6% begitu mungkin. Dan transaction per average transaction per value-nya dari setiap jadi transaksi yang dia habiskan untuk berapa banyak itu ada sekitar 100 sekali transaksi, itu ada sekitar 138 dolar gitu. Dan ada spend berapa banyak uang yang dihabiskan oleh user untuk sekali transaksi ada sekitar 142,8. Nah, saya kalau mau lihat saya mau kasih tahu juga terkait distribution city-nya. Sebenarnya di sini kalau dilihat distribution customer sama seller-nya, paling banyak memang ada di Brasilia bagian selatan ya. Padahal kalau misalnya untuk melakukan ekspansi juga bisa, kalau sebenarnya niatnya mau menampilkan city like of Brazil juga, tapi tidak tersampaikan. Jadi selain di bagian selatan, di bagian tengah itu juga sebenarnya yang sebelah kanannya, Mas. Nah, ya sebelah situ tuh dia kategori penduduknya itu juga banyak gitu di situ. Nah, itu mungkin bisa nanti ke depannya dari tim sales menyarankan di situ memperbanyak dari seller-nya, atau sehingga cakupannya juga bisa lebih luas gitu untuk baik dari persentase shipping-nya untuk menghindari keterlambatan, dan juga memperluas cakupan dari transaksinya. Terus untuk selanjutnya ke produk dan review. Mungkin sedikit itu tadi percentage customer city sama itu adalah cakupannya ya tadi. 73% itu adalah cakupan dari total. Jadi kan total city di Brazil itu ada sekitar 5 ribuan. Nah, itu customer city sama sales city-nya ada sekian persen gitu. Coba langsung ke product and sales, mungkin singkat saja. Mungkin ini kalau ini secara singkat hanya highest review produk dari yang di e-commerce yang ada, dan lowest review-nya, dan paling banyak yang dibeli. Dan secara umum garis besar ya ada percentage review score-nya ada berapa banyak yang memberi review 1, 2, 3 hingga 5. Seperti itu. Dan selanjutnya mungkin akan dari tim marketing Mas Zano atau Mas Midaru, silakan. Baik, Mas Heri, terima kasih sebelumnya. Maaf, ini sini agak berisik. Ini dashboard dari tim marketing. Di sini ada web CVR untuk menunjukkan berapa persentase klik web rasionya, kemudian campaign acceptance rate-nya juga ada
dari campaign 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di customer segmentation ini ada menggunakan metode RFM analysis. Fungsinya untuk melihat demografik ya, customer berdasarkan karakteristik tertentu gitu. Jadi di sini dilabelkan berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary dari customer tersebut. Contohnya di sini itu labelnya customer yang hibernating sejumlah berapa tuh, 3.000 ya, 1000-an. Artinya di sini maaf, kecil banget tuh. Ya, artinya bisa dibaca di itunya, di labelnya bahwa customer ini sudah hibernate, jadi dia pernah membeli cuman maybe loss ya, gitu sih. Terus ada yang sebelah kanan itu kita bisa melihat di grafik yang kanan, Mas Windaru. Itu ada berdasarkan filternya, berdasarkan campaign-nya, dan customer atributnya gitu. Ada age group, kemudian ada berdasarkan education-nya, dan education, marital status ya, satu lagi. Mungkin itu aja sih kalau dari sisi marketing. Lanjut Mas Windaru. Oke, ya selanjutnya dari tim BizDev. Sini dashboardnya fungsi utamanya adalah untuk nge-track eksperimen dari A/B testing yang dijalankan. Jadi di atas ini sudah saya tuliskan untuk targetnya. Jadi kita current conversion rate kan ada sekitar di 12%, dan target conversion rate kita naik ke 15%. Jadi ada sekitar relative effect-nya itu sekitar 25%. Nah, untuk alfanya sendiri 0,05 dan target power yang kita input itu 0,8. Nah, setelah eksperimen ini berjalan, jadi kita dapatkan powernya itu ternyata udah 1. Jadi untuk power dan p-value ini datanya agregat, dan dia kalau misal datanya dinamis ya, dan flow data pipeline-nya misal dari SQL, Python itu jalan semua, ini bisa ngikutin, dia akan ngikutin dari hasil perhitungan Python-nya. Jadi ya dari power 1 dan p-value 0,23 ini bisa kita bilang bahwa perubahan conversion rate yang terjadi antara patch control dan patch streamer itu tidak signifikan. Bahkan bisa kita lihat di sini untuk kontrolnya sendiri masih lebih baik daripada conversion rate patch treatment-nya. Jadi konklusinya yang bisa kita sarankan ke tim BizDev adalah eksperimennya bisa kita stop, karena kalau kita lanjutkan lagi, karena power juga sudah 1 ya, kalau kita lanjutkan lagi p-value nggak akan berubah, dan bisa dibilang lebih baik kita menggunakan old patch lagi, yang lama kita lakukan perubahan lagi, dan lakukan lagi eksperimen ke depannya dengan treatment patch yang baru. Begitu. Nah, untuk di sini bisa kita lihat ya, misalnya kita pengen ngecek gimana sih day on day visit-nya, bisa dilihat juga dari kontrol dan treatment juga nggak jauh beda. Kita baginya 50-50. Untuk convert-nya juga sama. Nah, yang paling lihat dari conversion rate-nya sendiri juga JG ya, dan bisa dilihat ya rata-rata antara 11 dan 12% aja. Nggak ada perubahan signifikan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, mungkin itu dari tim H. Silakan apabila ada pertanyaan atau yang dikritisi atau disarankan. Terima kasih. Oke, terima kasih tim H. Ya, aplaus dulu buat tim H. Ya, berarti sekarang aku buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang punya pertanyaan dengan tim H. Dipersilakan untuk langsung open mic dan bertanya. Silakan. Gimana? Adakah yang ingin bertanya? Oke, belum ada. Hai Kak. Oh, ada. Oke, sip. Hai. Halo, saya Laras, perwakilan dari tim L. Ini mau apresiasi sih, dashboard-nya itu clean, enak dibacanya, jadi cukup jelas gitulah, nggak terlalu pusing kalau ngeliat-ngeliat. Cuma mungkin aku mau tanya untuk yang, boleh balik ke yang tadi nggak Kak, marketing kalau nggak salah? Yang ada tooltip-nya panjang banget gitu. Nah iya ini, aku mau nanya nih, kenapa ya teman-teman pilihnya pakai tooltip daripada misalnya naruh bagian
teks gitu untuk menjelaskan karena tooltip-nya ini agak kecil ya kalau dilihat di layar. Jadi mungkin agak sulit gitu kalau dibaca. Betul, Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini kemarin pengennya saya pengennya tooltipnya per karakteristik gitu. Cuman masih belum ketemu caranya. Jadi misalnya di sini hibernating gitu. Jadi di situ cuma menjelaskan hibernatingnya aja gitu. Nggak semuanya ditaruh. Jadi itu masih sementara, kemarin jadinya semuanya saya taruh situ gitu. Itu sih Mbak jawabannya. Oh, oke. Tapi menarik sih Mas, karena saya belum kepikiran buat naruh tooltip kayak gitu. Itu emang banyak banget datanya, enak buat dianalisa gitu sama si pembaca tim marketingnya gitu kan. Iya, jadi Itu lebih pengen nggak perlu apresiasi di bolak-balik situ. gitu. Makasih Mbak ya. Iya, enak banget sih. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Laras ya. Thank you Mbak Laras. Gimana kalau dari teman-teman yang lain? Mungkin masih ada nih untuk satu pertanyaan. Silahkan. Dari tim yang lain. Barangkali ada yang tergelitik. Di apa tadi, marketing sudah, A/B testing atau sales? Oke, belum tampaknya ya. Ya udah. Kalau ada. Mas, Boleh. tadi Silakan. ngomong-ngomong tergelitik, jadi terpancing nih. Boleh ke dashboard marketing lagi nggak, Mas Eri? Nah, mau tanya yang campaign 1 sampai 5. Kenapa di campaign 2 nilainya itu jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan campaign 1, 3, 4, dan 5. Mungkin pas lagi wrangling menemukan apakah ada data yang nol atau duplikat atau memang dia memang kurang efektif sih seperti itu. Makasih Mas Diandra pertanyaannya. Hmm. Kalau ini sih caranya kemarin dari pas di wranglingnya kita bikin ini dulu sih. Pertama RFM score-nya ya. RFM score-nya didapat dari masing-masing kuartilnya itu. Jadi kenapa nilainya seperti itu sih juga kurang paham sih Mas. Karena cuma masukin aja gitu di apa pandasnya gitu. Mungkin itu sih Mas. Ya, maksudnya berarti masukannya berarti kalau memang ada data yang sedikit aneh gitu, bisa kita kemukakan aja di publik atau pada saat misalnya ke marketing timnya gitu. Kalau ini ada yang aneh nih, mungkin dari tim marketingnya bisa menjelaskan apakah kemarin memang promonya salah atau gimana gitu. Jadi kita sebagai data analis nggak terlalu disalahkan gitu sih, paling masukannya. Gitu aja sih Mas, makasih ya. Oh gitu. Siap, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, thank you buat ini ya, pertanyaan dan feedback dari Mas Diandra. Oke, ya kayaknya kita cuma bisa jawab 2 pertanyaan deh. Tapi secara umum dashboard-nya tadi sudah bagus. Mungkin aku kasih saran terakhir ya. Di sini yang benar-benar menggelitik aku adalah teman-teman nggak menampilkan legend di beberapa plot-nya gitu. Nah, kayak misalkan coba di marketing tadi, nah di situ ada warna-warni ya di plot kanannya ini, tapi aku nggak tahu nih warna-warninya apa gitu. Nah, jadi bisa ditampilkan ya, ini tuh warnanya apa, jadi orang sekali lihat nggak perlu nge-drag mouse-nya ke sana, bisa langsung tahu gitu. Pun sama kayak misalkan contohnya di map yang seller dan kalau nggak salah seller sama buyer tadi ya, itu juga sudah bagus, bisa ngelihat kita distribusinya, tapi aku nggak tahu deh yang seller yang mana, yang customer yang mana, karena warnanya kuning sama biru ya. Oke, ya jadi seperti itu, bagian-bagian kayak gitu mungkin bisa teman-teman tambahkan ya, lengkapi lah legend-nya, biar nanti sekali lagi bisa lebih mempermudah user dalam melihat dashboard teman-teman. Oke, ya, dan secara umum lagi-lagi aku ingin remind teman-teman nanti di report-nya di bagian analisa bisa tuh teman-teman kasih case-case gitu, sehingga nanti teman-teman bisa coba jawab case tersebut menggunakan dashboard data yang sudah teman-teman buat. Oke, paling itu dari aku. Big applause buat tim H. Okay, thank you.